Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Rio. Alhamdulillah, Pak, Kak. Baik ya, Alhamdulillah semuanya baik. Nah, mengingat kalian sudah kelas 12 dan sebentar lagi mau ujian, jadi tolong kesehatannya dijaga ya. Karena kalau kalian tidak fit nanti bisa mengganggu persiapan ujian kalian. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, semuanya sudah on cam ya? Sudah, Pak. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kita, Elita, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Elita sudah memimpin doa. Nah, sebentar Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? sudah Pak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ketimpangan sosial. Bapak sudah bagi kelompok kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Elita Risma dan kelompok kedua ada Alvina dan Maulida. Kelompok ini nantinya akan digunakan dalam diskusi kelompok di akhir sesi pembelajaran untuk kalian diskusi menganalisis tentang video yang Bapak berikan. Sebelumnya, pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ketimpangan sosial. Untuk merefresh ingatan kalian sedikit, ada yang mau menyampaikan apa itu ketimpangan sosial? Silakan salah satu. Saya Pak mau coba. Oke, silakan Mbak Maulida. Jadi yang saya ketahui atau berdasarkan pembelajaran minggu lalu, ketimpangan sosial yaitu situasi yang menunjukkan ketidakseimbangan atau ketidakmerataan di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oke, terima kasih Mbak Maulida, penjelasan yang sangat baik. Ya berarti kalian masih ingat lah ya pertemuan minggu lalu tentang ketimpangan sosial itu apa. Nah, sekarang Bapak lanjutkan untuk bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Tadi malam Bapak sudah meminta kalian untuk mencari bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang sudah mencari dan bisa menyampaikan pendapatnya tentang bentuk ketimpangan sosial? Saya, Pak. Silakan Elita. Ya, dari yang semalam saya lihat itu ada ketimpangan antar desa dan kota, Pak. Ya, bagus sekali Elita. Yang disampaikan Elita adalah ketimpangan antara desa dan kota. Itu nanti kita akan coba bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang bentuk ketimpangan sosial, di sini Bapak ada gambar, siapa yang bisa menjelaskan dari bentuk ketimpangan sosial apa yang bisa kalian lihat di gambar ini? Silakan. Izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan Alvina. Baik Pak, jadi kalau menurut saya itu termasuk contoh dari ketimpangan antara desa dan kota Pak. Bentuk ketimpangannya itu kan bisa dilihat dari perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Nah, di desa itu masih banyak lahan hijau, sementara di kota sudah digantikan dengan banyak gedung bertingkat, seperti itu Pak. Oke, terima kasih pemaparan yang bagus dari Alvina. Ya, di sini terlihat ya ketimpangan antara desa dan kota. Di sini di desa, seperti yang Mbak Alvina tadi katakan, ketimpangan yang ada adalah ketimpangan fasilitas, di mana di desa itu masih banyak lahan hijau, sementara di kota itu sudah banyak berdiri gedung-gedung tinggi. Nah, selain itu, jika dilihat dari gambar ini, walaupun tidak ada kegiatan, sektor ekonomi di desa itu lebih mengembangkan ke arah pertanian, sementara di kota itu lebih ke industri, seperti yang kalian lihat di sini.
Oke, terima kasih pemahaman awal yang sangat bagus dari Alvina. Kemudian Bapak lanjutkan, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang ketimpangan pengembangan diri manusia. Nah, ketimpangan pengembangan diri manusia itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan antara satu orang dengan orang lain. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang menjadi penyebab ketimpangan ini. Kenapa tingkat pendidikan itu mempengaruhi? Karena tingkat pendidikan itu mampu mempengaruhi pola pikir seseorang yang akan berpengaruh pada pengembangan diri seseorang. Pendidikan yang baik mampu menimbulkan sifat rajin, optimis, dan pantang menyerah. Perbedaan sifat-sifat ini yang akhirnya membuat seseorang itu sulit berkembang karena seseorang akan berkecamuk dengan ketidakmampuannya sendiri dan nantinya akan menimbulkan ketimpangan pengembangan diri manusia. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke ketimpangan yang nomor 4, ada nggak dari kalian yang mau bertanya atau mungkin berdiskusi sedikit dengan Bapak tentang 3 bentuk ketimpangan yang sudah saya sampaikan? Silakan apabila ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, Mbak Elita, silakan. Ya, saya izin bertanya, Pak, karena tadi saya masih kurang paham, apakah pendidikan bisa menjadi faktor dari bentuk ketimpangan sosial ya, Pak? Pertanyaan yang bagus dari Elita. Nah, tadi Bapak menjelaskan bagaimana pendidikan mempengaruhi bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi kenapa pendidikan bisa menjadi faktor dari bentuk ketimpangan adalah karena pendidikan itu sangat penting bagi setiap manusia. Jika fasilitas pendidikan di desa itu masih tidak merata atau kurang memadai, sementara di kota sudah sangat memadai, itu bisa menyebabkan ketimpangan. Karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa pendidikan itu bisa mempengaruhi pola pikir manusia yang menjadi penyebab ketimpangan sosial. Jadi, kalau manusia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, itu bisa menyebabkan kemacetan pengembangan diri manusia sendiri. Begitu, Elita, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan, setelah ini Bapak akan persilahkan bertanya. Sekarang Bapak akan lanjutkan ke ketimpangan yang keempat, yaitu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke diskusi kelompok, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya kepada Bapak? Silahkan. Saya, Pak, izin bertanya. Silahkan, Mbak Alvina. Baik, Pak, saya izin bertanya, kenapa ya ketimpangan sosial itu bisa termasuk dalam masalah sosial, Pak? Ya, oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Alvina. Kenapa ketimpangan sosial itu masuk dalam masalah sosial? Nah, jadi ketimpangan sosial itu termasuk dalam masalah sosial karena ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di mana terjadi suatu kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses antara golongan A dan B untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi ketimpangan itu termasuk dalam masalah sosial. Begitu Mbak Alvina, apakah bisa dipahami? Baik, Pak, bisa, Pak. Terima kasih. Oke, cukup ya untuk pertanyaannya dan penjelasan dari Bapak. Sekarang kalian akan Bapak tugaskan dari kelompok yang sudah Bapak bagi di awal tadi untuk menganalisis video yang ada di sini. Nah, nanti kalian analisis termasuk ke dalam bentuk ketimpangan sosial apa dan kenapa bisa masuk ke dalam bentuk ketimpangan sosial itu. Nanti kalian setelah analisis, kalian paparkan atau presentasikan di dalam room utama ini. Baik, ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Iya, Pak. Betul. Oke, apakah ada kendala dalam menganalisis atau videonya mungkin ada kendala? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin tahu bagaimana analisis sementara kalian tentang video itu. Siapa yang mau memaparkan? Mungkin dari saya dulu, Pak. Oke, silakan Mbak Nafa. Ya, kalau menurut saya,
dalam video tersebut itu termasuk dalam bentuk ketimpangan antara golongan sosial ekonomi, Pak. Karena adanya perbedaan dari lingkungan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Oke, bagus dari Nafa. Kalau Alvina bagaimana? Kalau menurut saya sama sih, Pak. Itu juga merupakan ketimpangan sosial antar golongan sosial ekonomi karena membentuk stratifikasi sosial antar golongan, Pak. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Nanti kita coba paparkan hasilnya di room utama ya. Sekarang Bapak beralih dulu ke kelompok 1. Kalian lanjutkan dulu analisisnya. Baik, Pak. Baik, kita sudah kembali ke room utama dan kalian sudah selesai berdiskusi untuk menganalisis video yang Bapak berikan. Nah, sekarang dari siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau menanggapi atau memaparkan hasil analisisnya, silakan. Saya, Pak, mewakili kelompok saya. Oke, silakan Nafa. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, video yang diberikan oleh Bapak tersebut merupakan salah satu bentuk ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, itu terlihat dari perbedaan lingkungan tempat tinggal dan kesempatan dalam bekerja. Adanya ketimpangan antara golongan ekonomi atas dan bawah tersebut membentuk stratifikasi sosial yang menjadi penyebab ketimpangan antar golongan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, pemaparan yang luar biasa dari kelompok Mbak Nafa. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi mungkin pemaparan dari Mbak Nafa? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Lita. Ya, di sini menurut saya sendiri ya, Pak, saya izin berpendapat untuk ketimpangan itu lebih banyak di kota besar, Pak. Karena apa? Karena karena masyarakat desa itu banyak ke kota dikirain, maksudnya mereka melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan karena dianggap mudah seperti itu. Tapi dengan tidak adanya skill dan tidak adanya pengalaman, justru mereka terpinggirkan di kota seperti itu, Pak. Nah, hal ini yang menyebabkan ketimpangan di kota jauh lebih besar, Pak, dibandingkan di desa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Tanggapan yang luar biasa juga oleh Mbak Elita. Benar, di dalam video tersebut itu adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, di mana terlihat dari yang paling mencolok adalah tempat tinggal dan kesempatan bekerja. Seperti yang Mbak Elita sebutkan tadi, bahwa masyarakat desa itu lebih memilih untuk urbanisasi ke kota, karena mereka menganggap pekerjaan di kota itu lebih melimpah dan bisa merubah taraf hidup mereka. Nah, baik, terima kasih sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Selanjutnya, untuk Bapak mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian setelah pembelajaran tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, adakah dari kalian yang mau menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Silahkan salah satu dari kalian. Baik, saya Pak ingin mencoba memberikan kesimpulan. Oke, silahkan Alvina. Ya, jadi bentuk ketimpangan sosial itu dibedakan menjadi 6. Itu ada ketimpangan pengembangan diri manusia, kemudian ada ketimpangan desa dan kota, wilayah dan subwilayah, golongan sosial ekonomi, penyebaran aset, dan juga antar sektor ekonomi. Nah, berdasarkan beberapa bentuk ketimpangan sosial tersebut, bisa dilihat bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, dan SDM menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan sosial. Seperti itu, Pak. Ya, pemaparan kesimpulan yang baik dari Mbak Alvina. Jadi, Bapak anggap kalian sudah memahami semua tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, karena tadi perwakilan dari Mbak Alvina sudah mampu menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari tentang bentuk ketimpangan sosial pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, Bapak mau menggali lagi seberapa dalam pemahaman kalian tentang bentuk ketimpangan sosial dengan tugas individu ini. Jadi, tugas individu ini adalah kalian diharuskan untuk mengidentifikasi bentuk ketimpangan sosial yang kalian temukan di lingkungan sekitar. Nah, nanti sertakan foto,
lalu paparkan termasuk dalam bentuk ketimpangan sosial apa, dan beri tanggapan terhadap fenomena tersebut. Baik, Bapak kira cukup sekian dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Kelas, Mbak Elita, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah lebih baik berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, baik, terima kasih Mbak Elita. Terima kasih juga atas atensi dan partisipasi siswa semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, terima kasih Bapak ucapkan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.